Pak Agung, Pak Yoel atau Pak Laman yang buka yang pimpin silakan. Saya buka ya. Boleh. Oke. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Sambil mungkin ada tim lainnya juga ada yang mungkin mau pergi. Kita ya, kita berdoa dulu, kita bersatu hati berdoa. Saya tambahkan dan pada sisi ini yang mengikuti, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk telah memimpin kami saat ini di kesempatan kami mau meeting terkait progres untuk kita paling dua kira kira sampai kami dengan supaya apapun koordinasi yang harus kami lakukan hari ini itu dapat berjalan dengan baik dan semua dapat teraplikasi dengan baik di lapangan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pimpin dan Tuhan Yesus kita bersyukur. Amin. Oke, baik silahkan Pak. Amin. Ya. Bentar Pak, saya ada edit update. Wait. Pagi Pak Gunawan. Pagi Pak Gunawan. Kelihatan di mukanya dahsyat. Pagi Pak. Bisa ME yang ikut siapa Pak ya? Pak Leo ikut? Kenapa Pak? Bisa yang ikut ME siapa Pak Leo ikut? Ini belum saya panggilin lagi Pak. Lantai 3. Oke Pak, udah terlihat Pak ya? Udah Pak, aman Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini akan saya paparkan untuk progres mingguan ke-34 periode di 28 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus. Oke Pak, untuk progres pekerjaan kemarin kita sudah konsistensi dengan Pak Laman untuk M34. Jadi untuk progres rencana kita di 2,3089, kemudian realisasi kita di 1,4120, lebih tinggi daripada realisasi yang kemarin di M33 di 1,3846. Progres kumulatif rencana kita di 948106. Kemudian untuk deviasi dari R00 kita min 6,5786. Deviasi kumulatif di R2 itu di min 1,3892. Pak, panggilin Pak Leo dong. Kemudian untuk minggu kita masih ada sisa 4 minggu di 35, 36, 37 dan 38. Besok kita di 1,9580.
kemudian 1,79, 0,9 sampai 0,43 di kumulatif 100%. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ini untuk ini M34 ya, belum saya ini udah bobot sampai dengan M34. M34 kita di persiapan kita sudah di 9,30, kita udah di 100%. Kemudian arsitek kita sudah 86,2%. Kemudian mechanical kita di 93,37. Kemudian ini untuk tambahan masih ada yang perlu ditambah kurang. Kemudian untuk remaining kita yang paling besar di arsitek adalah di pekerjaan sarana luar. Untuk pasangan dinding mungkin nilainya kecil, cuman memang masih ada pekerjaan fasad yang jadi PR buat kita. Ini lagi kita sekarang sisa pekerjaan hanya untuk pengecatan sisi tampak timur. Kita tali air kita sudah tinggal pengecatan, sudah mulai pengecatan untuk tampak timur dan utara. Kemudian sanitary untuk ME ini kita sisanya di 6,63%. Ini yang paling besar, kita masih di elektronik di 10,08%. Kemudian ini untuk interior untuk nut grouting kita sudah masuk, Pak Richard, kita sudah mulai. Kemudian untuk ini finish fasad, nanti saya sampaikan ada schedule untuk pengerjaannya. Kemudian landscape kita sudah mulai juga. Kemudian ini kurva S. Ini kurva S seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini di 100%, kita masih ada sisa 4 minggu lagi. Kemudian untuk pekerjaan di M34 kita masih ada pekerjaan plesteran acian fasad, kemudian aluminium, kemudian rangka ceiling khususnya di lantai atap 1, lantai 4, lantai 5 itu perapian dan lain-lain. Pintu kayu kita masih ada PR di lantai 5. Kemudian railing tangga juga masih ada. Coating kita sudah selesai sampai dengan toilet lantai 5. Hari ini kita masuk ke lantai atap 1. Instalasi elektrikal, PLN, gadu, dan ruang trafo berjalan. Kemudian untuk yang fleksibel sama dudukan grill di AC lantai 5 sudah berjalan. Kemudian pintu besi ini sudah terpasang, Pak, tinggal perapian. Ruang pompa ini sedang proses ruang pompa STP sekarang untuk pembuatan kolomnya. Kemudian ini untuk di sini saya sampaikan juga remaining per hari Senin kemarin, Pak. Jadi nut keramik material ini sudah close, ini sudah datang dan sudah bisa mulai. Jam lift kita proses untuk pendatangan material. Ini manhole ini sudah kita cicil dari lantai 1 supaya ceilingnya sudah benar-benar final. Kemudian Pak Yayan, Pak, saya potong. Jam lift kan udah kita putuskan full, Pak, yang satu sisi semua ya. Ya, ini saya catatkan approval kan di tanggal 5 bulan Agustus. Kita sudah menghitung full ya. Tinggal untuk pendatangan sama installnya, Pak. Terus tadi Bapak nut grouting itu udah bersih semua ya, Pak? Tolong supaya nut dimulai saat semua situasinya udah bersih semua tuh, Pak. Ya. Iya, baik, Pak. Saya mulai dari lantai 3, Pak, yang nut. Nah, ini Pak. Ini yang di lantai 3 kita nut groutingnya kita sudah mulai. Kemudian kita juga untuk terkait sama cleaning kita udah hire emak-emak Palembang, ada sekitar 9 orang untuk tim cleaning di tiap ruangan, Pak. Ini manhole, grill lover kemarin juga sudah oke. Ini untuk pendatangan material sama penyelesaian. Railing juga sudah. Bentar, Pak, yang saya potong sebentar, Pak. Ya, Pak. Pak Yoel rencanain Tindah masuk ke dalam kelas itu kapan ya, Pak? Yang inti Interindo, sorry.
Ayo. Kalau Nintendo, ya Pak, kalau untuk Nintendo jujur aja saya masih belum terlalu tahu nih, karena sampai sekarang pun saya masih belum dapat schedule-nya. Paling setelah ini saya kontak ke Pak saya deh. Ya, jadi lantai 3 ini kan kalau Pak Yayan udah bisa bersihkan, dia bisa masuk nih Interindo nih. Kemarin Gimana, Pak? infonya tenaganya interior tuh hari Jumat katanya Pak onsite. Offside ya. Jadi Ya, Pak Laman kemarin pengiriman barang kan katanya hari Jumat, ternyata kemarin hari Rabu udah datang duluan dapat barangnya. Orangnya hari Jumat nanti katanya. Oke, kita udah checklist kemarin lantai 3 ya, 34 ya. Jadi itu dibersihkan aja kalau Pak Yayan sudah selesaikan fisiknya, dibersihkan lalu dinat. Nah itu Intrindo silakan masuk gitu Pak Laman, Pak Yayan. Kalau disampaikan ke situ Pak Yayan ya. Di lapangan suruh masukin aja supaya bisa kita udah mulai setting. Baik Ya, Pak. Gitu, Pak. koordinasi Ya. di lapangan apa? Ya, oke Pak. Oke lanjut Pak Yayan, silakan Pak. Koordinasi potong. Oke Pak, saya lanjutkan. Ini untuk yang lantai 3. Kemudian ini lantai 4, kita lagi sudah proses pengecatan finish Pak. Kemarin terakhir saat kita defect ini kan baru cat sealer, kita sudah mulai untuk pengecatan finish sama perapian-perapian. Dan ini lantai 4 Pak, ini foto per hari Jumat, ini foto per semalam. Jadi untuk ceilingnya sudah hampir 50%, hampir 50% Pak untuk ceiling untuk pemasangan di lantai 5-nya. Ya, lantai 5. Udah geser kan Pak ya? Paparan saya. Udah Pak, udah. Cuma disebut lantai 4 aja. Kemudian ini untuk kekurangan, ini pasangan HT 8080 kita sudah mulai, cuman belum sempat saya fotokan, belum saya sempat sampaikan di sini. Kemudian untuk jam lift sama kubikel kita sudah masuk Pak, kubikel toilet kita sudah masuk. Kemudian ini untuk nanti ada pekerjaan skrit lantai untuk pekerjaan LVP aula besar, saya nanti parsial mungkin sama menunggu untuk scaffoldingnya turun. Dan ini untuk Pak, sorry Pak, Ya, sorry Pak. Pak, supaya nggak ya, yang posisi keramik di ruangan lain Pak, di ruang persiapan dan kalau aula kecil itu yang di lantai 5, udah mulai Pak ya. Udah Pak, ini belum sempat saya masukkan ke sini aja Pak. Ya, yang lalu kan belum ada perkembangan tuh, udah mulai ya. Udah Pak, ini saya share Pak ya. Lantai 4 Bapak udah siap Pak, ada fotonya nggak Pak lantai 4? Waktu itu belum ada pengecatan tuh, udah selesai Pak. Cat. Yang lantai 4 paling minggu depan saya udah mulai bisa ini Pak, udah mulai final Pak. Ini beberapa kita lagi kebut di lantai 4 juga untuk finish Pak ya. Kemudian ini pintu besi untuk gardu PLN, kita hari ini kita finish untuk openingan di sini. Jadi kalau Jumat bisa selesai, gardu Pak Erik bisa undang PLN hari Senin ya Pak, supaya bisa jalankan tuh ya, dimasukkan ya peralatannya ya. Baik Pak. Bapak Jumat beresin ya Pak, selesai ya Pak, seluruh gardu ya. Oke Pak. Pak Erik tolong di kontak ke PLN supaya Senin udah mulai action ya. Lupernya Pak Yayan, kemarin Pak Fendi nggak dibikinin dari Jakarta lupernya. Oh yang louver, enggak louver nanti pabrikasi di sini Pak, yang louvernya Pak. Ya, cepat ya Pak. Kalau misalnya minggu ini sampai beres kan si PLN bisa louvernya Pak. Ya targetnya minggu ini Pak Laman ya, Pak Yayan supaya selesai, cara gardu itu selesai minggu ini close. Nanti Pak Laman tolong komisi Merik supaya Senin undang orang PLN Pak. Gak mau tuh Pak Yayan kalau belum beres semua. Ya tolong Pak Yayan ya.
Khawatir Oh, yang nggak overnya overtooling. ya. Iya. Soalnya Agustus ini udah minggu kedua. Nah, ini udah mepet nih. Kita udah mesti setting semuanya nih soalnya. Targetnya dari kemarin tuh ada Juli akhir. Kita lewatin udah nih PN. Ya begini Pak ya, tolong diberesin ya Pak. Masalah gaduh semua ya Pak. Hal-hal lain supaya Senin minggu depan besok kita udah bisa undang PLN ya Pak. Oke Pak. Coba saya maksimalkan minggu ini Pak ya. Kemudian ini untuk instalasi lampu, saya lanjutkan dulu Pak. Ini instalasi lampu di lantai 1. Semalam kita tes di lantai 1, tes nyala. Ini untuk di lantai 1 TU, kemudian ini di area hallnya. Ini instalasi MEP pada ceiling. Ini instalasi outdoor AC, grounding. Kemudian ini untuk fasad Pak. Jadi ini tampak barat. Kemudian ini tampak utara. Ini tampak utara ini all ini kita sedang pekerjaan tali air Pak. Kemudian ini sealer ini kita sudah masuk. Sealer ini kita udah masuk. Jadi kita mulai di tampak timur kemudian ke tampak utara dulu Pak. Jadi ini untuk pekerjaan tali air kita sudah masuk. Untuk plesteran kita sudah selesai area sini juga kemarin terakhir di area sini. Ini tampak utara yang sisi ini juga sudah selesai. Dan ini tampak timur kita sudah selesai. Paling kita masih ada PR tampak selatan. Tampak selatan ini hari ini yang sisi sini kita pasang scaffolding Pak, karena unitnya sudah terpasang kembali. Dan ini memang scaffolding ini nanti tidak terganggu dengan pekerjaan jalan yang ada di sini. Jadi memang yang ini kita sedang proses tali air. Jadi nanti yang ini kita bongkar terlebih dahulu. Yang ini yang kemarin yang di depannya di belakangnya gedebuk. Nah ini hari ini baru kita clearkan sama pemasangan yudik, baru kita pasang scaffolding di sini. General untuk schedule seperti ini. Jadi ada untuk area fasad stage 1 di tampak timur, kemudian tampak utara, kemudian di tampak selatan yang di letter U lantai 1 sampai dengan lantai 4 itu sudah bisa mulai. Kemudian di tampak selatan yang aula yang atas, yang di atas lantai 5 sampai lantai atap 2. Kemudian baru masuk ke area samping ruko. Samping ruko itu samping kiri kanan yang di A1 ke 3M dan A10 13M. Kemudian yang tampak barat berjalan ini tampak barat kita tinggal yang ujungnya Pak. Sisa saya tinggal ngecor untuk ring balok yang di atas Pak, yang di tampak barat. Kemudian ini pekerja ini total belum saya kurangin dengan tenaga yang pulang Pak ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, untuk pekerja ini memang sirkulasinya cepat, tapi dari tim kita, dari tim lapangan Pak Derajat, Pak Baim juga kita coba menutupi beberapa tenaga yang pulang. Jadi memang ada di M31 setiap minggu kita ada pekerja yang masuk untuk menggantikan pekerja yang pulang. Jadi jumlahnya tidak 410, ini hanya yang masuk aja, yang belum saya kurangin dengan yang sudah pulang. Kemudian ini untuk pengetesan tes rendam ini sudah kemarin gardu PLN. Gardu PLN nanti mungkin saya ajakin Pak Erik untuk 1-2 kali 24 jam pertama kita udah rendam untuk yang di gardu PLN. Hari ini kita di lantai atap 2 untuk tes rendam. Sprinkler kita sudah, hidran air bersih kita sudah, sisa di lantai 5. Merger electrical sudah sampai lantai 4, AC juga sudah sampai lantai 4, kabel feeder kita sudah sampai lantai 5. Kemudian ini untuk tampak utara untuk pekerjaan kekurangan di landscape ya, set development ya. Ini pasangan yudik
pekerjaan jalan, ruang pompa, ini lover tadi yang disampaikan. Kemudian car stopper, cat marka, paving, sama kanstin. Ini sudah ada semua untuk pendatangan, tinggal untuk pendatangan saja. Ini tampak foto yang 2 minggu yang lalu kayaknya Pak, masih saya pajang mungkin. Mungkin itu aja Pak dari kita Pak. Baik Pak Yayan, terima kasih ya. Yang lalu kita yang pertemuan lalu kita kan checklist lantai 2 dan 3 ya. Kita tanggal 14 ya Pak Yayan, kita ke sana. Kita targetkan checklist cek lantai 2 dan 3 setelah dan lantai 1 dan 4 ya Pak. Fasad bisa nggak ya Pak? Kita cek sekalian fasad sekalian ya Pak. Bisa Pak, nanti mulai di tampak timur yang lantai 1 sampai 5 itu bisa Pak, sama tampak utara Pak. Makanya ini di schedule saya coba hapus di tali air sama pengecetan Pak. Cat ini kebetulan kemarin untuk kebutuhan fasad juga hampir semuanya untuk kebutuhan sementara cukuplah untuk pengecetan. Kita kejar di catnya Pak. Pak Yayan, kita udah mulai scheduling Pak Laman parsial kali ya, lantai kali ya. Tolong nanti dischedulekan Pak, Bapak bisa kasih ke kami kapan Pak, karena kami kan udah harus setting interior, lalu juga setting TV dan lain-lain ya, peralatan gitu Pak. Itu mungkin nanti dirundingkan dengan Pak Laman, mulai parsial Pak. Diserahkan. Oke, baik, nanti saya coba tiap ruangan, harusnya hari Senin itu saya sudah mulai peruangan saya bisa serah terimakan untuk di lantai 3 Pak ya. Cuman memang nanti parsial sambil berjalan beberapa ruangan mungkin untuk tim interior bisa masuk sih Pak. Ini kan kita lagi kejar di clothing sama kita lanjutkan dengan kebersihan ya. Jadi seharusnya sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin harusnya sudah ada ruangan yang kita siapkan. Ini kan itu ya interindo juga. Apakah nggak apa-apa ya? Dimasukin dulu nggak apa-apa ya sebelum serat ke kami selahan. Nggak apa-apa Pak. Nanti saya koordinasi sama timnya interindo yang di sini. Ya Pak. Gitu ya. Kalau mutual kan ya mau nggak mau mesti ada hal-hal yang dikoordinasikan. Kalau ini kita langsung aja ya Pak, bisa ya? Ya paling saya ngejar di grouting nut sama kebersihan dulu Pak. Nanti yang memang sudah oke, nanti saya langsung infokan koordinasikan dengan interindo untuk memulai kerjaannya Pak. Oke, jadi Pak Laman kita nggak usah keburu-buru buat itu ya. Saya terima tadi ya. Sampai udah masuk semua dulu, beres, nah baru kita lantai lah terima. Pak Yayan, tolong itu AC dinyalakan Pak, full misalnya 1 hari buat tes Pak. Oh yang AC nanti Pak. Tapi listriknya belum kuat loh Pak Rijat. Oh iya. Ya kita listriknya baru 1 lantai kuatnya Pak. Kalau lantai 2 nyala, lantai yang lain bareng nggak bisa. Dicicil peruangan aja, mungkin berapa ruangan, 3 ruangan, Bapak 1 hari full 24 jam dinyalakan Bapak AC Pak. AC lampu gitu ya. Ya 2-3 ruangan secukupnya aja, digilir gitu Pak tiap hari gitu Pak. Coba nanti saya schedulekan sama tim lapangan Pak ya untuk kesiapan AC sama pengetesannya Pak. Soalnya untuk listrik ini kita kalau untuk distribusinya pakai listrik yang ada kita hanya kuat 1 lantai sih Pak. 1 lantai nyala, sisanya mati Pak. Ya maksud saya nggak usah 1 lantai, 2-3 ruangan aja dulu digilir Pak, setiap hari ada gitu Pak. Ganti-gantian supaya kita semua udah bisa coba. Mungkin nanti disaksikan Pak Laman atau Pak Erik dari Pak acaranya gitu. Kamu Hadi Pak. Baik Pak. Ya, diatur kita aja Pak Laman, Pak Yayan ya. Pak Erik. Ini yang dari Pak Agung ada itu Pak. Sebenarnya EW gimana Pak Agung? Kodasinya Pak. Silakan Pak Agung. Halo Pak Agung. Pak Agung. Ya Pak Richard.
Ya ini kondisi yang di ME-nya gimana nih Pak? Ada yang Bapak sampaikan Pak? Evaluasi atau hal lain silakan Pak. Bentar, pertama untuk yang di lapangan ada kesulitan nggak Pak? Yang sana Pak? Untuk saat ini. Pak Leonya malah lagi. Oh, ya udah. Ini Pak, pertanyaan yang saya sih- kemarin sih Pak Agung, Pak Agung, tapi kemarin udah dapat jawaban dari Pak Gunawan ya terkait sama PJU Pak. Mungkin yang PJU titik sama panelnya sama switch-nya itu Pak. Oh ya, untuk PJU sendiri kan udah dikasih titik sama Pak Laman ya Pak ya. Tinggal switch-nya. Switch-nya kemarin saya udah info ke Pak Gunawan. Ya ditaruh di ini aja Pak, dekat PUDTR bagian luar supaya satpam kita nih kalau mau nyelamatin bisa gitu. Terus untuk panelnya gabungin ke situ juga Pak ya? Kalau dari gambar sih emang masuknya ke powerhouse Pak. Panel powerhouse. Oh, semua ya, gedung PLN ya. Itu Jadi powerhouse tarikan kabel saya ke arah itu semua. Iya. Powerhouse maksudnya yang di mana? PUDTR yang Baru, existing. Iya, existing. Bukan. Yang baru itu ada output ke powerhouse. Namanya panel powerhouse. Ya, betul. Nah, powerhouse itu panel powerhouse itu yang mengcover seluruh Area luar. penerangan area luar. Ya, betul. Ntar switch-nya itu, ini kan kita gambarin dulu nih Pak Agung. Saya ada kontak sama Pak Dion, shop drawing-nya yang kemarin Pak Agung. Saya question, itu nanti shop drawing-nya, kalau panel sih sudah ada ya di ruang PUDTR. Nah, nanti untuk switch-nya itu kita gambarin dulu sama Pak Dion, nanti kita minta approval dulu ke Pak Agung. Begitu Pak Agung ya? Iya, Pak. Pak, itu panelnya udah dipasang di dalam atau masih belum terpasang? Belum Pak. Yang Oh, PJU ya. Kalau di dalam agak repot loh. Aku. iya. Bukan Kalau gitu di- Pak kalau Laman. di dalam ruangan. Iya, betul. Jadi biasanya itu panel luar tuh ada di luar Pak, jangan ditaruh di dalamnya ya Pak. Iya, betul. Gimana Pak? Maksudnya Di kita luar kan harus berhitung nih. dinding itu Pak. Kalau Ya, Pak, usulan, di luar aja, jangan di Pak dalam Agung. ruangan situ Pak maksudnya. kalau usulan misalkan freestanding kali ya Pak Agung ya? Panel saat itu. Nempel dinding Pak Gun. Nempel dinding itu jenis panel ya Pak. Nempel dinding. Nempel dinding tapi Ya, dicarikan dinding yang nggak kehujanan aja di situ Pak. nggak kehujanan. Heeh. Depan ruang trafo aja berarti Pak ya. Misalnya depan ruang trafo nggak apa-apa juga toh. Ya depan ruang trafo ya. Pasti Ya. ini Betul, ya. betul. Betul. Bisa. Atau dijejerin di samping ruang security existing kan udah ada panel juga itu satu. Nah kalau misalnya Tapi dijejerin sama gitu hujan lagi ya. kayaknya masih resiko ya Pak. Kalau di ini Ya berarti kalau nggak resiko ya depan itu Pak, ruang trafo itu kan parkiran. Trafo. Kan? Ya. Heeh. Ya. Berapa amannya Pak? Ya. Ya udah situ aja Pak. Baik, Pak Agung. oke berarti di depan ruang trafo Pak ya, Pak Agung ya. Nanti saya tinggal Ya, Pak. berhitung kebutuhan sama kebutuhan untuk tarikan PJU-nya ini Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Terus satu lagi Pak, untuk CCTV kemarin saya udah info juga ke Pak Dion, terutama untuk rak CCTV yang di lantai 2 itu kan ada yang di area indoor gym TK, itu tolong jangan dikasih yang tebel ya, kasih yang tipis aja Pak. Pak Agung, sorry. Biar Itu rak, kita kan lagi request PB Pak. Itu kalau dari gambar Porcon itu kan tipenya 6U, ada 6 unit. Nah, kemarin saya kompon juga ke Indorak. Kalau untuk ketebalan itu memang udah standarnya Pak. Ataupun kalau mau yang 4U. Saya kompon ya, ke Pak maksudnya juga. itu Pak, maksudnya itu misalnya di situ kan kalau gambar tender kan 8U Pak. Ya, Porconnya Pak. Jangan kasih 8U nanti mentok kepala, dikasih 4U gitu ya. Kan isinya cuma satu switch ya. Baik Pak Agung. Ya sama yang di ruang security itu kayaknya Pak, itu jangan terlalu tebel Pak. Oke, ada 2 ya Pak. Ya, itu kalau yang lain-lain dikecilin aja Pak, 6U kayaknya cukup itu Pak. Pak Agung, kita di gambar Porconnya itu yang 6U loh Pak Agung. Raknya itu. Iya kan Forcon, tapi yang kita ikuti yang tender toh Pak.
Jembatan dulu ya. Iya. Kalau kita ngikuti Forkon, Bapak kena banyak nanti. Yang lain-lainnya kan. Soalnya dari sender ke Forkon itu agak beda itu, Pak. Baik Pak Gung. Ya, kalau menurut saya sih dikecilin aja Pak Gunawan, jangan gede-gede Pak. Ya, ya. Tapi udah dibeli belum? Belum Pak, belum. Kita tadi propulin yang tipenya itu yang 6U Pak, semua itu. Ya tadi saya kasih centang Pak, disesuaikan aja Ya, ukuran. betul. Ya betul. Baik Pak Gung, kita review lagi Pak Gung. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terus Pak, kemarin katanya ada ini Pak Richard ada permintaan untuk penggantian panel lama yang pompa itu ya Pak? Iya Pak, betul. Sama ada penggantian pompa katanya. Ini kita SI itu kali ya ke Pak Gunawan kali ya. Nah, tidak. kemarin saya kemarin sempat ngomong Pak Gunawan Pak, untuk yang pompa dicoba aja dulu. Yang infonya karena pernah kecelup itu loh Pak. Oh iya, Pak Gung itu mohon maaf Pak Gung, tim kami ini belum berani Pak yang transfer itu. Itu juga udah confirm ke Pak Eri. Tim kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Yang diinginkan. Tentang mungkin meledak gitu Pak, soalnya itu kan udah enggak Pak. Para itu udah ngomong ke saya. Ya kan bisa dicek avometer dulu Pak. Kalau selama nggak short nggak akan meledak Pak. Iya Pak. Itu punya kita di Grand Wisata itu berapa kali kecelup Pak? Pak Laman tuh tahu pas itu. Ya Pak Laman, berapa kali kecelup dengan Grand Wisata itu? Ya, cuma tim ME-nya Inti Indah kan agak takut. Harus pemberani Pak Gun. Ya kalau nyalainnya dari luar. Dari itu kan di dalam nyalainnya dari luar. Gampang loh. Kan di ruang pompa itu barcode GWT. Iya, kan tinggal dikasih kabel. Iya, tinggal dikasih kabel keluar, Pak. Oke, siap Pak Gung. Kita konsentrasikan Pak Gung. Siap. Tahu lah orang kita cek dulu dan keluar. Triknya gimana masa? Baik Pak Gung, siap. Itu yang itu panelnya di ASI ya berarti Pak Richard ya? Kalau panel kontrol pompa, kalau saya Pak, itu kan harusnya udah include sama bawaan si pompanya Pak. Sebenarnya Pak Agung, Ya. itu yang catatan yang kemarin diajuin tuh saya ada opsi gini juga, misalnya kita nggak ada pompa yang ada itu satu aja jalan nggak apa-apa, tapi jadi air toren yang gedung existing itu disuplai dari toren yang baru, jadi kita nambah pompa dorong dari atap aja ke sono. Nah itu gimana ya? Lebih efisien nggak? Jadi tambah instalasi pipa, tambah pompa dorong dari toren baru ke existing. Nah itu gimana? Bentar, Pak Laman itu ketinggiannya kan lebih tinggi yang baru ya? Ya tinggi yang baru. Ya kalau tinggi yang positif baru, Pak, kita bisa itu. kalau tinggi yang Tapi kan baru nggak selevel, maksudnya dari lantainya gedung existing ini kan mesti naik ke atasnya toren baru bisa ngalir, no? Perlu dorongan. Enggak, maksudnya Pak Laman maksudnya gini kan, dari gedung baru itu kan ada pompa barunya udah kan, dinaikkan ke sana terus didorong pompa lagi masuk ke yang lama gitu kan? Ya. Nah ya kalau yang lama itu kan ada di bawahnya 2 lantai atau ya? Ada hitungannya segitu. Cuma pemipaannya kan pasti kedak yang lama dulu tuh pendeknya. Apa di bumper yang
air turun yang ke gedung baru itu bisa nggak ya pipanya? Yang kan udah ada pompa booster di gedung baru nih, Iya. langsung dicabang dari dari pipa yang turun ke gedung baru itu, kan jadi Bisa. dorong pompa booster. Bisa nggak? Bisa, Kuat nggak bisa. nyampe jauh sono? Jauh soalnya itu. Mungkin nggak kayak gitu Berarti kalau nggak nggak nambah dikasih pompa, langsung pipa. di tap dari ini ya, yang ada pompa boosternya ya. Iya, tapi mampu nggak jauh gitu ya? Sebenarnya mampu aja Pak Laman, soalnya itu kan kedorong gravitasi sebenarnya kan. Iya. Ya, yang cuman yang jadi masalah ketika ngisi, kalau ngetap dari situ ketika ngisi yang lama, nah itu tekanan yang di toilet akan berkurang itu. Iya, kebagi kan ya. Iya. Otomatis Pak, berkurang tekanan. Iya. Paling yang lantai 5-nya aja sama 4 kan. Kalau bawah kan kencang mesinnya. Ya, opsinya mungkin nambah satu pompa kali Pak. Ya. Atau nambah satu pompa lagi dorong ke sana. Jadi yang pompa existing ini tetap aja jalan satu kayak gini nggak apa-apa. Nanti kalau ada darurat dia dipakai. Boleh ya. Sekarang ini nggak ada masalah toh yang satu itu Pak Laman. Nggak ada, cuma manual aja. Ya itu bisa dibenerin sebenarnya sih. Sama yang pompa sampitnya aja itu yang masalah. Itu perlu diganti ya. Pompa sampitnya itu kemarin kenapa Pak Laman ya? Kontrol doang ya? Itu kok yang flow airnya itu ya otomatisnya udah nggak bisa ini. WLC-nya Pak bagus. Nah, pikirku gini, lah itu nanti diperbaiki atau gimana, kan perlu sampit juga di samping STP yang untuk saluran warga itu. Nah, nanti dipindah ke sana aja. Jadi yang di sampitnya GWT ini pakai yang baru aja, jadi biar nggak was-was gitu kan kalau error. Oh iya itu setuju Pak Laman yang itu. Jadi tetap beli baru satu, nanti yang lama diperbaiki dipindah ke sana ya. Ya, itu satu apa dua sih? Sampit bukan isi dua ya? Dua Pak. Yang GWT Dua itu kan? Sama sampitnya dua. Ya, isi dua. Dua ya Pak Erik ya? Dua Pak, saya cek dua. Iya dua Pak yang sampit Pak. Nah, yang lama nanti ke sampitnya yang warga itu samping STP. Nah, sampitnya perlu dua apa enggak itu? Kalau di warga ya satu aja, tapi kalau yang untuk GWT harus dua sih. Harus dua Pak, internet Pak. Berarti di spare satu ya berarti. Bukannya bisa Ya udah sih aku setuju sih Pak Laman, yang itu dikasih yang baru aja yang situ Pak Laman. Ya. Ya situ kasih yang baru, terus berarti panel utamanya pompa itu harus diganti toh? Berarti nggak? Panelnya untuk pompa sampit di GWT ya perlu diperbaiki. Loh, enggak, kalau panel sampit GWT kan baru, nanti kan pasti dapat baru juga Pak, dari bawaannya ini pompa. Kontrol. Ya. Nah, tapi kan untuk ngambil powernya kan ada di panel sebelahnya tuh. Ya, betul. Nah, panel sebelahnya itu yang kan habis kecelup juga. Diganti baru semua itu, Cak. Diganti baru semua tarikannya itu. Itu pakunya. Ya, benar. Jadi dari misalkan yang di warga itu ada panel kontrol bawang samping. Yang GWT buat incoming-nya itu loh Pak. Ke LP dari PP pompa itu ke outgoing-nya SDP-nya ke panel kontrolnya sampit gitu Pak. Ini STP apa GWT Pak Gun? GWT, STP. Kalau STP kan ada rumah pompanya, berarti powernya dari situ kan, rumah pompa STP.
join di situ Pak Gun. Join di situ untuk Iya, yang deket kontrol dong. sampit. Jangan jauh-jauh. Kan ada rumah pompanya, blowernya STP, ya ambil dari situ aja. Tapi dicek dulu Pak, itu main breakernya tercover nggak 2 pompa, berapa kW-nya. Takutnya main breakernya nggak cukup. Adapun kalau mau Tambahin Pak. tambahin panel sendiri itu Betul. untuk Ya. main panelnya STP sama ke samping. Jadi ntar ngambilnya panel kontrol sampit, jadi ntar incomingnya ke panelnya yang di situ Pak, yang di ruang STP sendiri. Itu panel lagi sendiri Pak. Ya. Setuju Pak. Ya gitu aja Pak Laman. Gitu ya, Cak Agung. Ya berarti gini aja ya Pak Richard, Pak Laman, berarti untuk panelnya yang panel utamanya untuk GWT diganti baru. Terus panel berikut pompanya, sampitnya, pompa sampit diganti baru juga. Ya. Nah, nanti sampit yang lama dipindah ke buangannya warga itu ya. Sampitnya warga, terus ditambah panel itu karena panelnya rusak tuh. Ya. Ya, oke gitu Ya. Pak, saya setuju Pak. Ya. Terus Pak yang Gun, diangkat tadi, gambarnya diterbitkan aja Pak Gun. Ya Pak Gung, siap. Terus saya keluarin Pak rekannya Pak. Siap. terus yang di gambar atap panelnya, dorongnya Pak. dari Ya. gedung baru, tambah pompa. Gimana Pak Laman? Yang toren di existing didorong dari toren gedung baru plus pompa. Nggak usah kan, ini kan berarti kalau ganti panel baru kan yang bawah itu normal Pak pompanya. Oh, ya. Tapi pompanya yang satu tuh nggak berani nyoba gimana? Harus berani. Bentar Pak, coba. Kita cek Harus dulu. minum Cobra dulu Pak Gun. Iya. Iya. Tuh. Iya, masa saya Pak yang harus coba ke sana Pak? Nah, ntar ganti semuanya sama saya. Kasih minum darah Cobra dulu biar pemberani. Iya. Pakai kabel yang panjang aja Ya, kalau nggak Pak. berani Pak. Pakai kabel yang panjang. Ya, Pak Gun. Panel gampang. Nggak apa-apa Pak, itu dicek dulu tahanannya ada yang short apa enggak. Ya, siap Pak Ya, Gung. selama nggak short aman Pak. Kalau short? Kalau short ya udah jelas harus diperbaiki kan itu. Yang pompa boosternya existing, ya itu panelnya juga dibenerin juga, diganti. Kan rusak juga tuh. Ya sebenarnya tuh bisa dibenerin itu. Terserah Pak Richard, itu mau diganti apa dibenerin Pak Richard? Rontok karatan gitu semua. Diganti aja kali ya Pak, buat ini aja, buat supaya lebih kinerjanya lebih maksimal ya. Ya Pak, berarti itu sebaiknya sih dikasih atap ya Pak Richard itu. Ya, enggak ya, sekali Pak, dibuatkan aja. Enggak umur itu nanti. Betul. Iya betul Pak. Termasuk yang pompa atas boleh. itu. Ya boleh Pak. Ya. Setuju Pak. Payan ditambahkan. Oke, apa Pak Laman? Iya Pak. Atap sisa aja Pak Yayan. Kenapa Pak? Pakai atap sisa aja yang clip lock. Nah, ya nanti saya cari-cari Pak. Sama hulunya yang hulu-hulu sisa aja Pak, sambung-sambung. Nggak ada Pak, sisa-sisa udah pada nggak ada. Scaffolding Pak Laman dilas. Oh iya, bisa ya. Scaffolding. Satu set. Terus sama ini Pak Gunawan yang kemarin untuk list kerja tambahnya Pak, mohon dirapikan Pak. Iya Pak, ini lagi saya cicil Pak dari kemarin Pak. Ya. Dengan format yang Bu Habibah yang baru itu yang lebih simpel, jadi ngebacanya gampang Pak. Udah saya rubah
Atau kalau enggak boleh di-share sebagian dulu Pak, saya mau lihat Pak seperti apa Pak. Ya, Siapa tahu ada ide yang lebih simpel lagi. baik Pak. Nanti saya kirim yang kemarin yang Pak Agung meeting dadakan bareng Pak. Ntar saya kirim Pak. Ya, Jadi ya Pak, terima kasih. baik Gini Pak. Pak Gunawan, Pak Fendi, kita udah sepakat pakai format yang Bu Habibah. Jadi Pak Gunawan sesuaikan dengan yang Bu Habibah ya, supaya nanti disatukan semua tuh Pak. Ya Supaya Pak. nggak bingung Baik, nanti Pak. bacanya ke yayasan. Ya, Ya, baik Pak. ya gitu Pak Agung. Oh, Oke Pak Richard, dari saya itu aja kayak Pak sementara. Oke, Pak Yayan, Pak Laman itu di lapangan jalan semua Pak ya, berita acara tes merger semua udah jalan ya. Jalan Pak. Berita acaranya nanti kelengkapan buat itu loh Pak, buat serah terima tuh jadi kelengkapan ya. Iya Kalau berita Pak. acara tes waterproofing juga Pak, sama tuh Pak. Tolong dilengkapi Ya, semua udah ya Pak. jadi yang waterproofing malah udah duluan Pak. Ya, jadi kelengkapannya itu nanti menjadi salah satu yang syarat ya, Pak. Ya, jadi Pak Yayan, Pak Laman juga kita masih ada 4 minggu dibagi 6,5 minggu. Jadi masing-masing ada 1,5% nih Pak yang Pak Yayan mesti tembus di 4 minggu ini. Nah ini hati-hati ya berhitunglah Pak Yayan supaya progresnya bisa dapatlah di akhir 21 Agustus ini Pak. Sebenarnya kan progresnya udah yang repot kan udah hampir kelar nih. Harusnya bisa nih Pak Yayan. Apa kan yang atap tuh yang fasad udah hampir kelar. Set langsung bisa dimulai 2 seminggu lagi. Nah dalam bisa bisa di Uber. Nah yang ME ini katanya 10% tuh apa aja ya Pak Yayan tadi? Katanya yang masih agak banyak katanya. Bentar Pak, saya tampilkan lagi Pak. Ini supaya Pak Gunawan, Pak Agung ada di sini biar sekalian mengetahui apa saja yang agak terlambat dari ME ini. Elektronik. Tadi kan sumbangsinya 10% katanya yang belum yang masih ada hutangnya gitu ya Pak. Iya Pak, 10% dia. Dia di elektronik sih Pak. Nah ini Pak Gunawan, gimana Pak elektroniknya ada kendala nggak Pak dalam hal apa nih Pak? Progres di lapangan masih ada yang memang menunggak 10% dari laporan Pak Yayan. Minta izin Pak. Nanti untuk Ya Pak. untuk yang pekerjaan kemarin, saya kan sudah sinkronisasi sama Pak Agung ya Pak ya. Nanti asistensinya Ya. ke Bapak ya Pak ya. Mohon dikoreksi. Oh ya. Kurangnya Ya sudah nggak apa-apa. dengan Pak Agung. Kemarin ada pekerjaan yang di take out, ada beberapa yang materialnya di take out, kita cuma upahnya doang, nanti saya kirimin ke Bapak. Iya. Hari ini ya Pak ya, nanti saya kirim Pak. Oke Pak. Jadi sama Pak Laman untuk dicek dulu Pak 1 hari Pak sama Pak Yayan Pak, dia sinkron Pak. Semestinya sih nggak sebanyak itu sih harusnya. Karena barang-barang utama kayak file alarm, CCTV, sama cablingnya untuk network itu sudah semua. Yang minus kemarin tinggal cuma 1 sih Pak, rak CCTV aja ya Pak Agung. Betul Pak. Proses itu aja Pak Laman sama Pak Yayan izin saya kirim hari ini yang dari Pak Agung sama saya sama Pak Gunawan, hasil pekerjaan kurangnya tolong dicek aja Pak biar nanti bisa disinkronisasi dan dilaporkan kembali gitu. Harusnya sih nggak 10%. Kalau nggak sampai 10%, ya berarti ya progresnya bisa lebih besar tuh Pak. Yang laporan Pak Yayan tadi. Harusnya Pak. Iya. Cross check aja Pak ya. Coba minta tolong Pak Yayan ya. Ya baik Pak. Oke Pak. Ya. Kayaknya tambahin belum teskom kali Pak ya. Ya, jadi untuk yang elektronik ini Pak,
Mungkin untuk all MEP ini kan Teskom kita saya sama Pak Laman kita kan masih sisakan 5% ya. Jadi rata-rata 95%. Kemudian untuk elektronik ini kalau saya lihat di Progresa ya, itu ada mikrofon CCTV sama CCTV indoor yang memang masih belum sampai 90%, masih ada di 70%, Pak. Jadi belum saya masukkan di ini ada beberapa memang ada yang ketinggalan. Kemudian untuk yang mikrofon juga belum kita pasang juga beberapa untuk yang GTV ya. Kemudian terkait sama yang di take out Pak Fendi ya, yang di take out ini memang kemarin kita masih mengikuti ini GTV ya bukan data. Taksiran saya mungkin di data kali Pak. Dispute-nya banyak kan di Ya data. di data Pak. Tapi di CCTV kemarin juga belum. Nanti saya kirimin Pak yang dari Pak. Ya, sama di CCTV ini memang yang di lantai 4 sama lantai 5 ini kan belum banyak terpasang, Pak. Makanya itu memang masih ada di 10%-nya. Kalau untuk yang kemarin dari Pak Fendi atau saya sudah terima terdahulu dari Pak Gunawan yang terkait sama unit-unit yang di take out, itu kita udah masukkan sih, Pak. Cuman memang CCTV sama tambahan yang kemarin kita kan diinstalasi kan ada ketinggalan mikrofon juga. Jadi ada beberapa yang belum masuk di situ, Pak. Oke, Roger Pak. Nanti di cross check aja Pak. Biar sama-sama Ya, ya. baik, Pak. Agung sama Pak Laman. Terima kasih juga tuh buat Pak Laman kemarin juga lima juga kayak rak juga. Ya, kita juga nggak miss out sih. Cukup Pak dari saya Pak. Oke, dari Pak Yoel ada tambahan Pak mengenai hal lain, silakan Pak Yoel. Pak Erik silakan ya. Ya silakan Pak, sebentar Pak. Oh iya Pak, silakan Ya, Pak. Pak Gunawan bisa hari ini ya Pak ya untuk ini ya Pak ya, yang kemarin untuk lampu itu. Bisa. Ya. Saya kemarin Biar langsung cepat, review saya kemarin. udah selesai ngitung manual, saya udah selesai Pak, tinggal saya sinkron ke punya Bapak itu. Oke, baik Pak Agung. Siap. Ya, makasih Pak. Kalau bisa ketemu aja Pak Gun, minta waktu. Baik. Pak Yayan, Ya, Pak. katanya mau sewa toilet portable Pak, kapan mau onset? Kasihan nanti yang pekerjanya ibu-ibu. Ya, Pak. Apa ini? Iya Pak, bentar Pak, saya follow up dulu ya Pak ya. Pak Laman. Saya izin. Nanti saya Iya. update Pak. Makasih juga udah di request. Iya, soalnya kasihan tuh kalau ibu-ibu, kalau cowok sih nggak apa-apa pakai urinal temporary ya. Oke, ya silakan Pak Erik. Iya Pak, ini saya cuma ada beberapa hal aja yang saya tanya. Yang pertama, PLN ini udah ready apa belum ya? Biar saya bisa kontak hari ini orang PLN-nya Pak. Pak Yayan. Maaf, Pak Erik ya, Pak Iya. Richard. Saya memang pintu besi sudah masuk. Kalau misal lover sama saya ada 2 lover yang PLN itu saya tutup sementara sambil menunggu yang materialnya datang bisa nggak ya? Atau memang harus benar-benar sempurna semua? Kalau pintu besi saya usahakan 1-2 hari ini sudah ketutup semuanya ya untuk grouting pintu besi ya. Cuman saya masih tinggal di lovernya sih. Ya. Tes rendam berarti besok ya Pak. Pak Yayan dicek ya. Tes rendam hari ini Pak. Hari ini semalam saya udah penuh Pak. Nanti saya tinggal ajakin Pak Erik untuk yang di atas ya. Untuk di Ya, gardu sampai besok loh PLN Pak Yayan. itu. 2 kali Pak. Ya, oke Pak. Ya. Oke Pak, nanti tak suruh Pak Toat sama Pak Mistari cek Pak. Itu aja sih kalau PLN saya coba Ya. nanti ya. Hari ini saya pastikan lagi nih Pak. Ini Pak Leo kebetulan lagi di luar. Coba Pak Erik ya. Itu kalau tutup triplek dulu tebel gitu, yang 2 pening lover itu Gini Pak dibolehkan. Yayan kapan bisa selesaikan tuntas 100% Pak, termasuk louver gitu Pak. Hari apa Pak? Bisa selesai Pak? Beres 100%. Senin bisa kali Pak ya? Lover Bisa ya kecil Senin gitu. ya. Senin kali ya Pak ya? Pak Yayan.
dibuat mah jadi dong, cuma kecil-kecil. Iya. Boleh jawab nanti nggak Pak? Sebentar siang Pak, dikabarin Pak Erik sama Pak Laman Pak. Sekalian saya bisa Oke, oke. koordinasi juga. Nanti Iya, siang saya iya. update Pak ya, Pak Erik. Maaf ya. Oke, Pak. Sama ini power Ya. lift. Tadi orang lift juga tanya saya, power liftnya kira-kira kapan ready-nya ya? Ya itu listriknya dari PLN. Oh, Ya, kalau udah bisa ada listrik, udah bisa tes, Pak Erik. iya. Oh, semua nggak bisa. Iya. Sama ini Pak Richard Saya, sama Pak Laman. ya, Tadi dia tanya, dia mau pasang intercom di beberapa titik. Nah, dia tanya nanti kabelnya itu Nah, mau ditanam sudah di masalah ya? dinding atau dikeluarin pipa gitu. Itu sorry, konduit sorry. aja waktu kemarin sih saya bilang. Gimana? Kalau mau nanam kan nggak mungkin ya. Oh, jadi dipakein pipa aja ya, Pak ya? Iya, Tunggu kan dulu, nggak mungkin ini yang rusak. gimana nih Pak? Yang di mana nih Pak? Yang intercom di mana Pak? Tiga Ini yang titik. punya lift Pak Richard. Yang lift, Pak. Yang lift ya harusnya jangan pakai conduit di luar Pak, di dalam semua Pak harus Pak. Bobok dinding semua Pak Richard, orang lift. Ya kalau harus bobok ya paling nggak kan satu gini Pak, yang kemarin tuh harusnya koordinasinya dengan itu ya dari awal ya, waktu belum pressure ACI belum itu ya. Coba ya dicek Pak, apakah bisa tanpa bobok gitu Pak. Kalau yang memang ada di ruang maintenance sih nggak apa-apa dibobok. Tapi kalau pas yang di Selasar itu kok nggak dibobok, gimana ya? Itu jelek banget ya pakai gituan ya. Kalau Kalau di yang di TK itu sampingnya kan di sudutan tuh Pak. disebutkan kolom gitu. ada. Ya, Iya. kalau sudut kolom Kalau yang di bisa, boleh. Kalau sudut kalau kolom yang di boleh. ruang TU kan nggak kelihatan Pak di ruang belakang. Ya, TU boleh. Ruang kerja. Ditaruh di sampingnya kolom juga Pak ya, sudutan ya. Ya sisanya kan di ruang security sama di mesin rumah atas Pak. Itu aja udah. Oh, boleh. Jadi gini Pak, tolong jangan sampai konduit yang rapi ya Pak, pasangnya Pak ya. Jadi ditaruh di sampingnya kolom gitu Pak. Itu aja Iya, Pak Laman kemarin ya. sih Oke. kemarin sih saya saranin gitu di sudutannya itu kan nggak kelihatan. Ya, oke Pak. Oke, berarti pakai konduit ya Pak di luar semua ya Pak? Konduitnya kasih lihat kita dulu ya, nanti Oh, konduitnya iya. gede banget, membahana lagi ntar. Ya, siap Pak. Nanti saya langsung ke sana. Ya, Ya. Oke, itu aja Pak. Makasih. Erik, jadi udang PLN-nya nanti tunggu Pak Fendi informasi ya. Di grup Ya, aja siap. kita kasih tahu ya. Oke. Siap Pak. Siap. Thank you Pak. Oke, dari Pak Yoel tadi ada tambahan Pak mengenai interior atau hal yang mau disampaikan? Koordinasikan silakan Pak. Pak Yayan mau tanya untuk yang plafonnya aula udah sampai mana ya Pak? Udah nutup semua atau masih ada apa Pak? Pak Yayan. Pak Yayan. Tadi fotonya sih sudah sebagian dilakukan tuh Pak Erik. Pak Yoel. Oke. Tadi Nah, saya ini. Oke, I see. Berarti Itu letak penggantungnya proyektor sudah disampaikan oleh Pak Gunawan ya Pak Yayan ya. Jadi bisa dilakukan dipasangin tuh. Oke. Ya udah berarti nanti saya update ke Interindo deh. Ini dia mau mulai startnya itu kapan? Karena kemarin itu perencanaan saya itu adalah untuk yang lantai 5 itu sebisa mungkin sih pertengahan Agustus dia udah mulai untuk yang aula ya. Yang lainnya sih di jalan semua harusnya. Saya coba tanya lagi Itu penggantung lampu ada masalah nggak Pak Gunawan di lapangan Pak? Gantungan lampu itu yang buat RGB. Ya. Kalau masalah tinggal dikerjain aja. Iya. Oh, nggak masalah ya. Oke ya. Kabel DMX udah dikirim hari ini. Lalu penggantung ini Pak Agung seling-seling buat speaker gimana Pak Agung?
Halo Pak Agung. Kalau yang RGB nanti nempel di ceiling Pak, kita perkuatan ini ya, Ya. perkuatan rangka ceiling ya. Paling Ya, nanti ya. yang di penggantung speaker sama proyektor aja sih yang butuh khusus ya. Yang proyektor sudah disampaikan ke Pak Gunawan Pak, itunya apa letak-letaknya ya. Yang speaker gitu nanti kita langsung di grup kita kasih informasi dari Pak Agung ya. Pak Agungnya udah respon nih soal Ya Pak, gimana Pak? RGB maksudnya itu. Agung yang gantungan buat speaker-speaker di aula gimana ya Pak? Kan pakai ceiling tuh Gambarnya Pak. sudah saya kasih Pak, gambarnya Pak. Oh sudah ada ya? Berarti Pak Sudah Gunawan ada, nggak Pak. ada masalah ya? Pak Udah Gunawan koordinasi sama nggak ada masalah ya? Pak Dion saya malah kok. kayaknya udah ngajuin Oh, seling 8 oke. mili deh. Udah Pak. Ya. Oh ya udah. Udah mulai kok Pak. Oke. Udah RF Terus juga oke, Pak, berarti ya, ada. yang sling 8 mili itu. Kayak yang lampu RGB tadi di plafon Pak ya. Iya di plafon di antara perforatednya kan nempel kan. Ya. Ya. Semeter lah kurang Sana lebih nempel, tuh, Pak. Pak. Semeter Turun ke bawah dari Pak. plafon. Kok beda lagi? Sampai gambarnya sopo dipakai. Kemarin infonya nempel di ceiling. Itu lampu track Cobain kan kali Pak Pak. Agung loh. Lampu track kali Pak. Lampu Oh track. yang lampu track. Oh beda Ya, kalau RGB lampu beda. RGB sebelah track mana ya? itu lampu track itu di topnya ceiling, lampu RGB iya, itu lampu track, diambil Pak. asnya panggung, itu yang semeter dari plafon, itu yang request dari Pak Yoel kemarin. Itu. Yang RGB ya? Yang pipa 2,5 itu loh Pak ya. Betul. Iya Pak. Betul. Kalau yang Pak track top Laman, ceilingnya Pak. itu kemarin Ya. Pak gunanya Pak kabelnya Ah. mau ditaruh dalam apa di luar aja? Kalau taruh dalam katanya kalau banyak bor nanti takut lendut gitulah. Gimana Iya Pak tuh Laman? Laman, gimana Pak Laman? Kalau itu biasanya di kabel tis rapi sih, di luarnya kalau di Nah, ya, borborin berarti di luar dia aja kan Pak Gun, lemah. cukup. Jadi kabel hitam putih. tis, expose ya. Ya, yang warnanya sama Betul, hitam Pak. atau Kabelnya apa warna ya. hitam ya Pak? Kabelnya emang hitam Pak Agung. Ya. Nah, kabel Ya, kabel tisnya hitam powernya nanti juga kasih Pak. NJM putih. Enggak. Ya kalau powernya putih NJMI kan buat powernya Ya lampu. kasih hitam aja yang berderet di situ. Oh, kabel hitam. Oke, baik Ya. Pak. Pilok kayak Pak Gun, pilok. Pak Agung untuk yang kabel untuk yang Pilok buat nggak SD apa-apa, Pak. proyektor gimana Pak? Udah beres Pak ya? SD proyektor dan splitternya Pak, segala itu udah. dari gimana Pak? Udah ya? Kabel HDMI proyektor udah ya. RFI sama udah approval material kemarin Pak Gunawan. Oke, udah ya. Sudah Pak. Splitternya Jadi udah Pak. ada 2 kiri kanan di atas itu Pak, Ya. sama ada Ya, 1 ya. di bawah buat monitor pembicaraan. Oke, sip. Ya. Ya. Oke, mantap. Kapan dibeli, Pak Gun? Ya. Terus Pak Laman Kita lagi- nitip. Ya. Yang di panggung kan ada kabel snake. Nah, itu kemarin aku mintanya sih kabel snake-nya ditaruh di dalam panggung Pak. Jadi dibikin cowaan ke dalam gitu kotaan, ada tutupnya gitu Pak. Biar nggak kelihatan. Kayak di kelas-kelas toh. Ya. Kayak di lantai Kenapa? kelas itu kan. Pakai apa? Stop kontak tanam. Enggak. Bukan. Kayak gitu. Jadi dibokin kayak ada boxnya masuk ke dalam gitu Pak. Kabelnya kan gede Pak. Oh, ya. Bukan ini ya, bukan outletnya ya, tapi kabel snake. Ya, Box tapi kabel posisi snake. nongolnya di sebelah mana? Di belakang? Di belakang. Di belakang. Pak Laman. Samping? Belakang. Udah aku kasih tanda. Gambarnya Jadi nggak apa nongol gambarnya? nanti pokoknya dicowak masuk ke dalam ada tutupnya di atas. Itu posisi di ini ya, di apa? Boleh di samping-sampingnya panggung itu ya? Atau di mana ya? Ya belakang Ada titiknya. panggung. Kemarin udah Di belakang, gambar udah Pak tak Laman. submit ke Pak Oke. Gunawan. Terus sama ini jangan lupa panggungnya dikasih lubang buat orang masuk Pak. Kalau misalnya benerin colokan-colokannya Oh, itu iya. nggak bisa masuk orang repot. Ya. Manhole Pak. Betul. Betul Pak. Ya. Ini berarti interior ya? Panggung interior Pak? Ya. 6S sama 500. Ini juga yang Pak Yoel yang di BSD diingetin juga tuh ya, Intinda ya. Interindo ya. Iya, Pak. Kayaknya belum juga tuh, belum ada manhole buat ke dalam tuh. Saya baru ingat juga tuh Pak Agung bilang itu. Ini berarti Interindo ya, Pak? Yang dari saya infonya langsung ke Interindo aja ya? Iya.
Itu aja suruh bikin itu kan ya. Tapi belum di approve jangan di Oke, ada lainnya dari teman-teman? Boleh Iya, Iya, Pak. Pak. Saya ke PR kali ya, Pak. Ya, Untuk silakan, kabel Pak. jaringan FO itu nanti tim kita dibantu supervisi ya, Pak, untuk penarikan jaringannya. Kita kan udah close, udah putus nih, Pak, sama vendor supplier juga sama Pak Pendi. Jadi tinggal action doang, Pak. Ntar kita dibantu supervisi aja, Pak, di lapangan sama timnya PR juga nanti untuk masuk ke dalam gedung existing itu, Pak, untuk jaringan FO-nya. Gitu, Pak Erik. Oke, Pak. Ya, nanti perlu izin dari Pak Erik ya, Pak Gunawan ya. Soalnya Iya. itu kan ada aktivitas siswa tuh, Betul. Pak Erik ya. Kalau nanti di ini aja, dikoordinasikan aja. Siapa? Siapa? Sama akses point Pak Erik, mungkin udah bisa diserah terimain ke Pak Yes. Leo aja, Hari biar ini dipasangin. Hari ini ambil, nanti saya kasih siapa? Pak Leo atau siapa? Pak Leo, ya, Oke. nanti serah terima aja ya, pakai Iya. serah terima, tanda Iya. serah terima. Oke, thank you, Pak. Untuk TV Pak, itu, udah ada sorry, semua Pak ya, Agung. Pak Erik ya. TV ada, Pak, beberapa, Pak. Itu nanti Pak Gunawan minta tolong juga dipasangin TV ya terakhir ya. Bracketnya udah ada semua ya. Ketika Interindo sudah pasang rak maksudnya buat dudukan papan tulis, minta tolong dari tim ME buat pasang itu ya Pak. Pasang TV Pak. Bracket TV. TV kelas Pak, TV kelas buat papan tulis kelas tuh Pak. Oh iya, Ya, baik. itu interior kali Pak Richard lebih rapi Pak. Oh boleh, pokoknya Kan dia yang nanti gini punya. aja. Diatur aja Pak halamannya. Diatur aja. Ya, Iya, ada yang lubang-lubangin itunya kan, ya, raknya dia. ya. Oke, ada lagi kalau ini dari teman-teman. Dari Pak Yayan ada lagi Pak, mau sampaikan Pak. Pak Gunawan, Pak Yayan. Cukup sementara sih Pak. Kemarin saya mastiin Ya. yang untuk yang security berarti fix pintu nggak ada Pak ya? Ya, diminta katanya nggak usah pakai pintu Pak, katanya gitu Pak. Oh ya udah. Oke. Ya, jadi tanggal 14, 15, 16 kita di sana ya Pak. Kita ada beberapa schedule, checklist daripada Isinda, lalu juga ada checklist daripada dengan Monas ya Pak, Monas ya, mutual ya Pak. Ada beberapa koordinasi ya pelaksanaan buat tambahan pekerjaan yang kayak siang, buat jalan akses tambahan baru gitu Pak. Oke, dari saya cukup. Dari teman-teman kalau ada yang lain silakan, kalau nggak ada kita tutup aja ya meeting hari ini ya. Oke, tadi Pak, tolong Pak Laman ya tutup Pak ya, silakan Pak Laman. Yuk, saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan untuk meeting kami kali ini. Banyak hal yang masih harus segera diselesaikan. Biarlah Tuhan tolong. Inti Indah bersama dengan timnya, biarlah boleh menyediakan hal yang masih kurang di lapangan. Biarlah semua itu boleh segera terpenuhi ya Bapak. Sehingga penyelesaian proyek kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau juga berkati kegiatan kami sepanjang hari ini, dan juga Tuhan berkati semua tim pekerja yang ada di proyek kami ini. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan keselamatan, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan ya Tuhan, dan berikan kesehatan selalu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Yo. Selamat siang ya. Oke, Terima kasih. Baik, Selamat siang Pak. Pak.